Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kondisi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, gimana PTS-nya hasilnya? Apakah memuaskan buat kalian? Atau justru kalian merasa menyesal karena tidak mengerjakan sungguh-sungguh? Nah, karena kamu sudah kelas 6, kamu juga harus bisa menentukan ya apa yang ingin kamu raih. Kalau kamu ingin nilai bagus, berarti kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa nanti lulus dengan nilai yang terbaik dan mendaftar di SMP yang kalian inginkan. Oke? Nah, saat ini setelah PTS ini, maksudnya kamu, nah jika kalian merasa belum puas dengan hasil PTS-nya, saatnya kita bersungguh-sungguh belajar untuk mengejar supaya nilai PAS-nya menjadi baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar IPS KD 3.4 dan 4.4. Kamu bisa simak buku tema 2 ya. KD 3.4 ini membahas tentang memahami proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan berbangsa yang kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Supaya lebih jelasnya, kamu sambil buka bukumu halaman 4 dan 5. Nah, halaman 4 dan 5 ini yang pertama tentang mempertahankan kemerdekaan. Kita akan bahas tentang mendiskusikan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia diantaranya ada 5. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Nah, yang kedua membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang mandiri. Dengan dinyatakannya kemerdekaan Indonesia, maka Indonesia ini menjadi diakui oleh bangsa lain menjadi bangsa yang mandiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Dengan diumumkannya kemerdekaan Indonesia secara tidak langsung, hal tersebut menandai bahwa negara baru telah lahir, yaitu bernama Indonesia. Selain itu, yang keempat, Indonesia juga mendapat pengakuan dari dunia luar. Jadi di negara-negara sana, di luar negeri, setelah mendengar kemerdekaan Indonesia ini, mereka jadi tahu bahwa ada negara baru di benua Asia, yaitu Indonesia. Karena sudah merdeka ya, jadi negara lain juga mengakui, oh ini ada negara baru, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah dengan adanya kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan, maka hal tersebut menjadi landasan bagi Indonesia untuk bersikap di dunia. Misalnya
Indonesia mengikuti organisasi di dunia kayak PBB, terus ada ASEAN seperti itu. Nah, karena Indonesia sudah merdeka, jadi Indonesia bisa menentukan sikapnya apakah mau ikut atau enggak seperti itu. Nah, untuk mencapai kemerdekaan tentunya bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut pasti sebagian besar selain karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan perjuangan dari para pahlawan yang tanpa kenal lelah dan rela berkorban ya tentunya. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa seyogyanya kita harus memperjuangkan kemerdekaan yang sudah diraih oleh bangsa ini. Apa aja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa mempertahankan kemerdekaannya atau memaknai proklamasi kemerdekaan ini dengan melanjutkan perjuangan para pahlawan. Kita bisa mulai dulu dari lingkungan rumah. Hal-hal yang bisa kita lakukan adalah diantaranya adalah senang membaca tentang peristiwa sejarah. Dengan begitu kita jadi tahu ya perjuangan para pahlawan itu seperti apa. Kemudian kita menjaga kerukunan antar keluarga di dalam rumah dengan ayah, ibu, kakak, adik. Nah, seperti itu juga salah satu contoh untuk memaknai proklamasi kemerdekaan. Kemudian kita juga menerapkan kerjasama di antara anggota keluarga. Misalnya kamu membantu pekerjaan orang tua. Itu juga salah satu pengamalan dalam memaknai proklamasi di lingkungan keluarga. Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita terapkan selain di lingkungan keluarga? Nah, coba misalnya di lingkungan sekolah. Nah, untuk saat ini kita kan lagi ngalamin pandemi nih, jadi nggak sekolah. Nah, tapi kamu bisa bayangkan atau kamu bisa ingat-ingat dulu kemarin-kemarin waktu sekolah. Kira-kira apa ya sikap yang dapat kita terapkan untuk memaknai proklamasi di lingkungan sekolah? Wah, apa ya? Coba untuk lebih jelasnya kamu bisa buka bukumu halaman 29. Nah, selain lingkungan sekolah, selain lingkungan rumah, sekolah, ada lagi nih lingkungan masyarakat. Nah, tentu kamu hidup sekarang ini pasti punya tetangga kan? Nah, apa aja yang harus kamu lakukan untuk memaknai proklamasi yang bisa kamu terapkan di lingkungan masyarakat? Nah, untuk lebih jelasnya kamu sambil simak halaman 30 ya. Nah, jadi yang bisa kita terapkan untuk memaknai proklamasi kemerdekaan di lingkungan masyarakat adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan. Misalnya, tetanggamu ada yang beragamanya lain dari kamu. Misalnya, kamu kan muslim, tetanggamu ada yang Nasrani. Nah, kamu tidak mengolok-oloknya, kamu tetap menghormati, memberi kesempatan dia untuk beribadah. Itu juga termasuk sikap memaknai proklamasi. Selain itu, kamu juga bisa mengikuti kerjasama. Misalnya ada kerja bakti nih, kamu ikut bantu. Terus ada kegiatan perlombaan. Nah, kamu bisa ikutin. Nah, seperti itu juga termasuk sikap memaknai proklamasi kemerdekaan. Bisa dipahami ya? Nah, selain contoh penerapan dalam memaknai proklamasi kemerdekaan, kamu juga harus tahu tentang upaya para pahlawan pada zaman dahulu dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi,
Jadi apa ya maksudnya upaya mempertahankan kemerdekaan ya pada saat itu tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya dinyatakan bahwa Indonesia ini telah merdeka. Nah, tapi banyak tentara sekutu yang belum sepenuhnya keluar atau pergi di wilayah Indonesia. Mereka tuh masih ingin menguasai wilayah Indonesia gitu loh. Jadi pada saat itu para pahlawan itu habis proklamasi terus enak santai. Nah, mereka tuh masih tetap harus melakukan berbagai perlawanan supaya sepenuhnya tentara sekutu itu keluar dari wilayah Indonesia dan pengen menguasai lagi. Nah, upaya-upaya itu banyak sekali dilakukan. Nah, kalau di bukumu itu ada beberapa upaya ya. Kalau kamu bisa simak halaman 39. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan itu ada dua macam. Yang pertama melakukan perlawanan. Perlawanan itu bisa berupa peperangan atau penyerangan. Yang kedua bisa berupa diplomasi atau perundingan. Nah, diplomasi itu ya semacam kayak bikin perjanjian gitu deh. Nah, yang upaya mempertahankan kemerdekaan yang pertama adalah di Surabaya. Nah, pada saat itu tanggal 16 Oktober 1945 itu pasukan sekutu yang dipimpin oleh Jenderal AWS Malabi itu mendarat di kota Surabaya. Nah, pada saat itu pasukan yang dipimpin AWS Malabi ini menguasai beberapa wilayah penting di Surabaya. Nah, kemudian mereka mengeluarkan ultimatum, peraturan dan sebagainya, dan rakyat ini nggak mematuhi. Nah, akhirnya karena kan rakyat Indonesia nggak mau patuh, jadi akhirnya terjadi perlawanan pada tanggal 27 sampai 29 Oktober 1945. Nah, hal ini memicu Presiden Soekarno untuk datang ke wilayah Surabaya dan melakukan perundingan dengan Jenderal AWS Malabi. Tapi malah ditolak ya, dan tetap diadakan gencatan senjata. Akhirnya perang pecah deh sampai tanggal 9 November 1945. Puncak pertempuran itu sendiri terjadi pada tanggal 10 November 1945. Makanya di Indonesia ini sekarang tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, sekaligus untuk mengenang jasa pahlawan yang berusaha mempertahankan kemerdekaan melawan sekutu di Surabaya itu tadi tanggal 10 November gitu. Bisa dipahami ya? Nah, selain pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November ini juga terjadi di wilayah Bandung. Nah, pada tanggal 23 Maret 1946 ini sekutu mengeluarkan ultimatum bahwa wilayah Bandung Utara dan Selatan ini harus dikosongkan. Nah, dua tempat itu tadi. Nah, untuk melawan ultimatum dari sekutu ini, maka TKR atau Tentara Keamanan Rakyat ini kemudian membumi hanguskan dengan cara Bandung wilayah selatan itu dibakar. Nah, peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Seperti itu. Kemudian ada peristiwa lagi untuk mempertahankan kemerdekaan. Ini yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, tepatnya di Ambarawa. Nah, waktu pembelajaran luar sekolah atau learning journey ya kalau nggak salah ya. Nah, kita kan pernah tuh ke museum kereta api nih. Nah, sebelum sampai situ kalian pernah ini kan lihat lapangannya, kemudian ada patung jenderalnya itu. Nah, untuk memperingati pertempuran di Ambarawa ini ya dibangun patung monumen itu, patung monumen Jenderal Sudirman di sana. Nah, terlepas dari itu apa yang terjadi di Ambarawa pada saat itu ya? Kamu bisa sambil baca halaman 40 ya.
Nah, pertempuran di Ambarawa ini berawal dari pasukan sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Battle yang tiba di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Nah, Jenderal Battle ini ingin membebaskan tawanan atau sekutu yang ditahan di wilayah kota Semarang. Nah, pada saat dia membebaskan tawanan tersebut malah dipersenjatai api. Nah, ini memicu kemarahan rakyat yang ada di sekitar Semarang ini. Nah, akibatnya pada tanggal 26 Oktober ini terjadilah perlawanan antara tentara kerakyatan atau TKR ini tentara keamanan rakyat dengan sekutu di wilayah Magelang gitu. Nah, kenapa disebut sebagai pertempuran Ambarawa? Padahal tadi terjadinya kan di sekitar Semarang dan Magelang. Lah, ternyata puncak terjadinya perlawanan ini itu di Ambarawa. Jadi pada saat tanggal 20 November 1945 ini pasukan sekutu dari wilayah Magelang ini dikirimkan ke wilayah Ambarawa. Nah, di Ambarawa ini ternyata pasukan sekutu mengebom desa-desa. Nah, disitulah puncak terjadinya perlawanan antara TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dari Indonesia dengan sekutu dan dipimpin oleh Jenderal Sudirman, seperti itu. Bisa dimengerti ya. Nah, selain tadi ada juga pertempuran Medan Area. Nah, ini terjadi karena sesuai dengan namanya, ini terjadinya di Medan. Kemudian ada juga di Manado. Nah, pertempuran di Manado ini terjadi sekitar bulan September, tahunnya masih sama ya, 1945. Kemudian ada pertempuran di Bali. Ini terjadi sekitar bulan November tahunnya 1946. Nah, jenderal atau pemimpin TKR yang terkenal dari Bali itu namanya I Gusti Ngurah Rai. Kamu pernah lihat kan di mata uang atau namanya ini dijadiin nama ini bandara. Nah, pertempuran di Bali ini dikenal dengan sebutan Perang Puputan. Lucu ya, keren ya. Nah, pada saat itu terjadi ini karena pada tanggal 20 November ini sekutu mengarahkan pasukannya untuk mengisolasi itu maksudnya mengepung wilayah Bali dan Lombok. Makanya terjadilah pertempuran sengit. Nah, yang dinamain Perang Puputan itu tadi. Ada dua macam upaya para pahlawan mempertahankan kemerdekaan. Tadi yang sudah dijelaskan adalah beberapa perlawanan. Nah, sekarang yang kedua adalah dengan delegasi atau perundingan. Nah, kamu bisa simak bukumu halaman 69. Nah, perundingan yang pertama adalah perundingan Linggajati. Itu berada di wilayah Linggajati, Jawa Barat. Nah, sesuai dengan namanya ya, makanya disebut perundingan Linggajati. Perundingan Linggajati ini ditandatangani oleh perwakilan dari Indonesia, yaitu Sultan Syahrir dan delegasi dari pasukan sekutu atau Belanda, yaitu Prof. Willem Schermerhorn. Nah, namanya susah ya. Nah, apa aja isi perundingan tersebut kamu bisa simak, coba sambil simak halaman
70 ya. Bunyi perundingan Linggajati ini adalah yang pertama, Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura secara de facto. Jadi secara hukum hanya diakui 3 wilayah itu, yang lainnya enggak. Nah, kemudian Indonesia dan Belanda akan membuat negara, yaitu Republik Indonesia Serikat. Kemudian Republik Indonesia Serikat ini akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Wilhelmina. Nah, ternyata pada saat tanggal 15 Juli 1945 ini kayak merasa keberatan gitu sama hasil perundingannya ini. Nah, karena ini kan memberatkan di Indonesia ya, karena wilayah yang potensial di Indonesia ini nggak diakui semuanya. Jadi Indonesia nggak terima kan, kemudian mengadakan perlawanan sehingga muncullah agresi militer satu gitu. Setelah terjadi peristiwa agresi militer satu ini, kemudian Dewan Keamanan PBB membentuk konferensi 3 negara dan melakukan perundingan dengan Indonesia. Kemudian akhirnya dapat ditengahi dengan perjanjian Renville. Nah, perjanjian Renville ini isinya juga ada 3. Kamu bisa simak halaman 70 ya. Nah, perjanjian ini dirasa sangat merugikan bagi Indonesia. Kenapa bisa begitu? Indonesia merasa dirugikan karena wilayah atau kota-kota besar di Indonesia ini malah justru dikuasai oleh Belanda. Nah, pada saat itu perwakilan dari delegasi ini adalah Amir Syarifuddin. Nah, ini dia dianggap gagal dalam perundingan tersebut, karena perundingannya kan tadi hasilnya banyak kota yang besar yang akui. Nah, karena ini dianggap gagal, jadi muncullah perlawanan lagi atau atau perundingan lagi. Nah, muncullah agresi militer 2. Nah, agresi militer 2 ini terjadi pada saat Indonesia sudah tidak mau lagi terikat dengan perjanjian Renville. Nah, akibatnya di agresi militer 2 ini wilayah Maguwo di daerah Yogyakarta. Kalau kamu pernah ke Yogyakarta itu, Maguwo itu ada di sekitaran Jogjabay. Nah, itu sekitaran itu. Nah, wilayah itu dibom oleh tentara Belanda. Nah, pada saat itu Jogja itu sebagai ibu kotanya. Nah, muncul lagi perundingan yaitu Rumroyen. Nah, perundingan Rumroyen ini diambil dari nama ketua yang mewakili delegasi tersebut. Dari Indonesia itu Mr. Muhammad Rum, Belanda itu namanya Royen, makanya diambil nama Rumroyen. Nah, perundingan Rumroyen ini dihitung lumayan berhasil sih, karena setelah perundingan itu akhirnya Soekarno dan Hatta ini kembali ke wilayah Yogyakarta dan pasukan Belanda ditarik dari Yogyakarta seperti itu, sehingga pendudukan Belanda di Yogyakarta pada saat itu sudah berakhir. Berhasil kan? Kemudian ada juga perjanjian konferensi inter-Indonesia. Nah, isinya apa aja? Kamu bisa lihat halaman 71 ya. Nah, selain itu ada namanya KBM, konferensi meja bundar, karena mejanya bentuknya lingkaran, jadi dinamakan konferensi meja bundar. Ini terjadi di Den Haag. Den Haag tahu kan? Mana? Ayo. Nah, di Belanda, di kota Den Haag, Belanda. Nah, konferensi meja bundar ini mencapai kesepakatan pada tanggal 2 November 1949. Nah, hasilnya ada apa aja ya? Kamu juga bisa simak halaman 71.
Nah, hasil KBM ini menunjukkan bahwa penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia dan penandatanganan naskah kedaulatan Indonesia seperti itu. Jadi pada saat itu pemerintahan di Jakarta pada saat itu pemerintahan di Jakarta yang dipindahkan ke Jogja dikembalikan ke Jogja lagi setelah 4 tahun setelah 4 tahun ditinggalkan. Nah, sementara itu Belanda perlahan-lahan meninggalkan Indonesia. Nah, ini cukup berhasil pada saat itu ya. Nah, perlawanan dan perundingan yang kita akan bahas selanjutnya adalah pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Nah, apakah benar kemerdekaan bisa mempengaruhi kesejahteraan rakyat? Ya, benar sekali. Kenapa bisa begitu? Jadi, waktu kita dijajah oleh sekutu, nah semua keputusan itu berada di tangan mereka. Nah, kita tuh gak bisa ngatur kayak ekonomi, terus pasukan, agresi seperti itu. Kita nggak bisa ngatur apa-apa ya. Nah, setelah merdeka kita punya kekuasaan untuk mengatur semuanya, kayak kegiatan ekonomi, pendidikan, kemiliteran, dan kemudian sosial budaya. Kita bisa ngatur semuanya itu secara mandiri. Nah, jadi banyak banget manfaatnya setelah kemerdekaan itu. Di antaranya ya itu tadi, rakyat Indonesia bisa memperoleh pendidikan secara layak dan terbuka. Kalau dulu mau sekolah-sekolah kan ngumpet-ngumpet gitu sebelum merdeka. Nah, setelah merdeka ini boleh mau sekolah. Kemudian selain itu dari segi perekonomian, nah kalau dulu itu masih dijajah, semua hasil panen itu harus disetorkan ke Belanda. Nah, sekarang itu setelah merdeka itu bisa dikuasai oleh petani sendiri atau bisa dijual oleh petani sendiri seperti itu. Kemudian dari segi kemiliteran, nah tentara ini masih dikuasai ya oleh wilayah Indonesia. Kita juga nggak berani tentara ini dikuasai oleh sekutu ya. Kita juga nggak berani melakukan perlawanan. Nah, setelah merdeka kita punya hak untuk mengatur kemiliteran. Misalnya kita juga bisa mengirimkan pasukan yang di tempat-tempat yang sekiranya dianggap tidak aman seperti itu, secara bebas tentunya ya. Nah, pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat ini banyak banget. Di antaranya ada di bidang pendidikan nih. Nah, sebelum kemerdekaan Indonesia, pendidikan itu hanya boleh dilakukan oleh rakyat bangsawan atau orang yang keturunan bangsawan gitu deh. Misalnya ya tahu kan maksudnya bangsawan itu kayak keturunan anak presiden atau anak keraton seperti itu, atau orang-orang penting lah istilahnya gitu lah. Yang rakyat biasa itu yang di desa, di kampung-kampung, warga biasa itu nggak boleh sekolah. Nah, setelah adanya merdeka, mereka itu boleh sekolah semua. Anak bangsawan, anak petani, seperti pedagang itu boleh sekolah semua secara terbuka gitu. Kemudian selain itu juga pendidikan juga dirasakan seperti saat ini ya, kita bebas ya. Ada misalnya ini mau sekolah di luar negeri juga bisa. Terus sekolahnya juga aman, nggak pas waktu sekolah itu was-was aja penyerangan atau bom kayak gitu. Nah, sangat berpengaruh sekali kan dari pendidikan. Nah, salah satunya ya ini kita bisa daring dengan bisa daring dengan luas kayak gini, bisa santai belajarnya kayak gini ya, salah satu dari pengaruh kemerdekaan. Coba kalau belum merdeka, kita mau daring aja, waktu syuting ini Bika mungkin was-was ya, takut ada bom jatuh di sekolah kalian gitu. Nah, selain pendidikan juga berpengaruh pada perekonomian ya. Orang-orang bisa bekerja, kemudian mendapatkan gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan statusnya. Nah, itu juga termasuk pengaruh dari kemerdekaan. Zaman dulu mah kalau hasil tanam aja suruh disetorin ke ke tentara Belanda. Nah, jadi
penduduk itu dulu banyak kekurangan makan ya, nggak kayak sekarang kan apa-apa aja ada gitu. Nah, tapi yang proses dari kesejahteraan itu ya tidak mudah. Bahkan ada keadaan ekonomi di awal kemerdekaan ini juga sangat buruk sekali. Banyak kebijakan yang diterapkan pada saat itu. Nah, apa aja? Kamu bisa simak halaman 105. Itu membahas tentang keadaan ekonomi Indonesia pada awal masa kemerdekaan. Ikut terus, oke? Nah, pada masa awal kemerdekaan, perekonomian di Indonesia itu sangat, ya bisa dikatakan terpuruk juga sih. Karena kan ya baru merdeka, kemudian nggak ada pejabat khusus yang menangani keuangan, kemudian belum punya cara untuk mengatur keuangan, kemudian kondisi keamanannya juga belum stabil karena banyaknya perlawanan di sana sini. Selain itu juga Indonesia menanggung utang juga pada saat peperangan itu. Nah, kemudian pengeluaran yang besar untuk operasional pertahanan dan keamanan, misalnya kayak terjadi perlawanan tadi, kita kan menyediakan persenjataan, terus akomodasi, angkutan, bukan angkutan umum ya, maksudnya kendaraan perang kayak gitulah, operasional itu namanya. Nah, itu kan butuh biaya besar. Kemudian Indonesia juga pada saat itu belum memiliki mata uang sendiri. Nah, jadi kondisi ekonomi pada 1945 ini cukup morat-marit banget ya, sehingga perlu beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nah, yang pertama ini adalah gerakan benteng. Nah, maksudnya gerakan benteng ini gimana? Gerakan benteng ini dicetuskan oleh Sumitro. Nah, oleh Bapak Sumitro ya, Joyo Hadikusumo. Nah, Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo ini menerapkan gerakan benteng. Nah, gerakan ini mencetuskan bahwa struktur ekonomi kolonial ini harus diubah menjadi struktur ekonomi nasional. Nah, program ini dianggap gagal. Nah, masih gagal lagi karena pada saat itu emang benar-benar terpuruk. Nah, program ini gagal karena banyaknya pengusaha Bumi Putra yang menjual lisensi impor yang diberi. Nah, program gerakan benteng ini dianggap gagal ya karena nggak tepat sasaran ya. Pengennya tuh memberikan model atau memberikan modal ya, malah yang terjadi adalah banyak pengusaha Bumi Putra ini yang menjual lisensinya secara impor ke non Bumi Putra ya kan, jadi kayak nggak tepat sasaran gitu, akhirnya gagal. Nah, muncullah karena kegagalan gerakan benteng ini, muncullah ide yang kedua, yaitu konferensi ekonomi. Ini terjadi 1946 ya. Nah, gerakan ini konferensi ekonomi ini diikuti oleh para kepala daerah di Pulau Jawa. Nah, tujuannya adalah memperoleh kesepakatan dalam mengatasi masalah ekonomi, misalnya seperti produksi, distribusi panen, kemudian masalah sandang, ada masalah perkebunan juga. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu juga di sana membahas tentang harga pasar. Harga pasar tuh maksudnya kayak harga standarnya berapa, kayak beras tuh standarnya berapa, seperti itu. Kemudian harga harga padi, jagung dan lain sebagainya itu termasuk upah tenaga kerja juga dibahas dalam konferensi ekonomi itu. Nah, setelah konferensi ekonomi ini terjadi masalah perekonomian lagi, sehingga memicu pemicu ide lagi untuk mengatasi masalah ekonomi ini, yaitu yang ketiga adalah kebijakan di bidang moneter. Kebijakan di bidang moneter ini dikeluarkan
pada tanggal sekitar 13 Desember 1965. Nah, ini cukup lama ya, konferensi ekonomi ini cukup berhasil sehingga ada kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini diantaranya adalah ini, uang pecahan 1000 menjadi 1 rupiah. Nah, penggunaan biaya untuk keperluan perang ini ditekan. Nah, untuk dialihkan di bidang ekonomi lainnya seperti itu ya. Jadi benar-benar ditekan pada saat itu keuangannya. Nah, ini yang terpenting. Yang keenam adalah uang Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1946 dilakukan, ini kan ada kebijakan melarang penggunaan mata uang Nika. Nah, diganti dengan mata uang Indonesia. Nah, jadi pada saat 1 Oktober 1946 ini Indonesia sudah bisa menggunakan mata uangnya sendiri. Nah, pada saat itu sudah mulai lumayan juga sih perekonomiannya, karena kan sudah ada alat tukar resminya, sehingga pada tanggal 25 Oktober 1946 ini bisa dikeluarkan kebijakan penukaran nilai mata uang Indonesia terhadap Jepang. Nah, sehingga pada tanggal 25 Oktober ini diperingati sebagai Hari Keuangan. Nah, baru tahu kan kalau tanggal 25 itu ada peringatan Hari Keuangan. Nah, itu karena dulu itu terjadi ini penukaran nilai mata uang pertama kali, kebijakan penukaran nilai mata uang pertama kali seperti itu. Bisa dipahami ya materi-materinya ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah dari informasi-informasi yang Bika sampaikan tadi, minimal buatlah catatan atau buatlah rangkumannya ya. Dari awal tadi ya, dari upaya mempertahankan kemerdekaan secara perlawanan dan perundingan. Kemudian Nah, sekarang tugas kalian adalah yang membuat rangkuman yang setidaknya memuat dari apa yang sudah Bika jelaskan.